Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ibon Bon Official. Saya akan menjelaskan tentang mengapa sih daun sawit itu bisa menguning, rusak. Kenapa penyebabnya? Tentunya akan saya jelaskan setelah kalian meng-like, share, komen, subscribe saya. Oke? Ikuti terus Ibon Bon Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ibon Bon Official. Saya akan menjelaskan tentang mengapa sih daun sawit itu bisa menguning, rusak. Kenapa penyebabnya? Tentunya akan saya jelaskan setelah kalian meng-like, share, komen, subscribe saya. Oke? Ikuti terus Ibon Bon Official. Nah, jumpa lagi bersama Ibon Bon Official, kawan-kawan. Tentunya sebelum saya mereview kenapa pelepas sawit menguning, tentunya saya akan menjelaskan satu persatu tentang terjadinya pelepas sawit itu menguning. Nah, baik itu sudah ditanam maupun saat pemeliharaan sebelum ditanam. Nah, teman-teman, pada kesempatan hari ini saya akan mereview tentang pelepas sawit menguning. Apa penyebab halnya? Pertama, bisa kekurangan unsur hara, yaitu kalium. Nah, kalium itu kan di batang itu dia kurang vitaminnya, yaitu N, nitrogen. Sudah itu ada Mg atau magnesium. Nah, hal tersebut jika sawit itu kurang dari unsur hara yang tiga tadi, yaitu kalium, nitrogen, dan magnesium, maka akan terjadi penyebabnya kerusakan. Nah, dapat menguning pelepas sawitnya itu. Lama-lama bisa kering dan bisa mati. Nah, itu yang sangat lupa kita pada penanaman, hal yang wajar dalam cara kita berkebun. Nah, teman-teman, kenapa saya bilang kalau kita punya kebun sawit 1 hektar, jangan langsung waktu kita sudah staking, jangan langsung kita tanam. Ya, biarkan dulu selama 14 hari unsur haranya, penetralnya dengan kelembapannya, dihilangkannya kelembapan tanah. Kelembapan tanah sangat mempengaruhi kesuburan unsur hara dan kesuburan tanaman. Curah hujan yang tinggi sangat mempengaruhi, nanti juga bisa itu mempengaruhi pertumbuhan sawit tidak maksimal. Nah, maka dari itu biarkan 14 hari, setelah pasca 14 hari baru kita tanam dengan kedalaman 25 cm, 30 sampai 45 cm. Nah, sesuai dengan umur sawit tersebut. Nah, baru kita harus tahu sebelum kita tanam tadi, kita harus mengukur pH tanah, gitu kan. Kalau kita mengukur pH tanah terjadi miss atau masalah di tanah, misalnya di bawah 6, tingkat asam kan tinggi itu di bawah 7 ke bawah itu tingkat asamnya tinggi. Jadi supaya menghasilkan pH tanah yang bagus, kita harus mengukur dengan alat pengukur pH tanah. Jika terjadi pH tanah kita temukan ternyata pH-nya di bawah 7 atau 6,2, 6,3 atau 5,9, maka tingkat asam tanah Anda adalah subur. Itu salah satu sangat mempengaruhi tanaman sawit Anda. Batangnya tidak maksimal, dia mengecil, tidak besar. Seharusnya batangnya bisa yang bagusnya kokoh, batang besar buahnya akan besar. Ini tidak, kalau misalnya ada masalah batangnya kecil buahnya besar kan lucu gitu kan. Yang kedua, ketika kita mengetahui unsur hara, bagaimana cara untuk unsur haranya bisa netral dari pH asam tadi, asam tanah tadi di bawah 7, maka kita taburkan dolomit. Ya, berapa perlu dolomitnya? Misalnya 1 hektar kita perlu dolomit 3 sampai dengan 4 ton, kita netralkan. Atau dengan abu arang yang sudah, atau dari tangkau-tangkau sawit yang sudah terbakar, kita beli, kita sebarkan. Nanti sebelum kita tanam kembali, kita ukur lagi pH tanah. Cara mengukur pH tanahnya gimana? Kita gali tanah dasarnya sedalam 20 cm, lalu kita ambil sekepal, masukkan air mineral yang gelas cangkir yang pH-nya tentu sudah teruji 8, sekian. Kita masuki tanah yang kita gali 20 cm tadi ke dalam cangkir, kita aduk dulu rata pakai kayu, biarkan dia terhenti mengendap, dan nanti baru kita ukur, masukkan alat pengukur. Kalau hasilnya pH-nya di bawah 7, berarti
tingkat asamnya bermasalah. Jadi pH-nya jangan kita tanam, kita netralkan. Setelah kita beri dolomin atau abu, baru kita tanam, maka hasil pH-nya akan bagus di atas 7, 7,3, 7,5. Nantinya baru kita tanam. Kenapa? Unsur hara itu mempengaruhi pertumbuhan tumbuh kembang. Dia tumbuh, berkembang, daunnya lebar, tumbuh dia besar, tinggi badan batangnya atau badannya sering kita sebut. Nah, jangan lupa di unsur hara itu ada kalium, ya, vitaminnya, ada nitrogen, ya, ada magnesium. Nah, jadi itu yang sangat mempengaruhi tumbuh kembangnya daun agar tidak mengering. Lama-lama kering bisa mati nanti, daunnya rusak. Itu yang sering gagal kita temui. Nah, infeksi untuk penyakit tersebut, infeksi dalam pelepah itu ada infeksinya seperti manusia sakit kena infeksinya, dia ada juga. Itu infeksinya sering disebut nama dengan patogen. Nah, patogen ini seperti cendawan, itu kan pelepah kuning, sebabnya itu pelepahnya kuning. Itu cendawan itu di akarnya itu bermasalah, jadi pelepahnya asal kuning. Nah, atau lebih terkenal nama penyakitnya tuh keren, itu ada sejananya SP gitu, tapi namanya Thalassophilus sp. Thalassophilus sp itu nama penyakit cendawannya itu, dari akar ke daun itu. Dan penyebabnya disebabkan apa? Kondisi kelembapan yang terjadi itu sungguh tinggi, atau jarak tanam rapat, atau curah hujan yang sangat tinggi. Itu penyebabnya kenapa dia bisa terjadi penyakit daunnya menguning. Rata-rata sering saya lihat itu di kebun-kebun Anda, daunnya menguning. Sudah itu jarak tanam yang rapat, kedua tingkat curah hujan yang tinggi, kelembapan tanah, itu sangat mempengaruhi penyakit. Nah, Thalassophilus sp atau patogen. Nah, itu lebih keren. Nah, penyakit yang disebabkan itu adalah Ganoderma atau jamur. Nah, itu kan Ganoderma ini sangat berbahaya loh. Nah, penyakit Ganoderma ini sawit disebabkan oleh menular. Itu bisa menular sawitnya, daunnya bisa menular ke sawit pokok yang lainnya, ya. Penyakit Ganoderma ini penyakit sawit yang menular. Bukan manusia aja punya penyakit menular, tapi di tumbuhan juga ada, yaitu Ganoderma, yang disebabkan oleh daun menguning gitu kan. Terus lama-lama dia mati, setelah kuning mati dia. Begitu juga manusia, kalau dia sudah sakitnya sudah kronis, lama-lama dia mati. Nah, itu sebabnya. Dan ketika dia penyebabnya daun menguning itu adalah rusaknya, adalah ketika, sekali lagi perlu kalian garis bawahi, ketika rusaknya daun itu bisa menguning, itu disebabkan apa? Rusaknya jaringan akar. Nah, kalau akarnya sudah rusak, itu tidak bisa menghasilkan unsur hara yang baik, ya. Karena ibarat kita pembuluh darah kita rusak, tidak bisa mengalirkan darah seluruh tubuh yang baik. Nah, itu unsur akar. Kalau contoh di manusia seperti itu, penyalur darahnya nggak maksimal, rusak, itu bisa mempengaruhi. Begitu juga tanaman, rusaknya jaringan akar. Nah, selanjutnya tidak maksimalnya meresap air dan unsur hara, karena akar tadi rusak, jadi tidak maksimal. Seharusnya dia perlu sehari 8-15 liter, ternyata karena rusak dia harus terpenuhi sampai 7 atau 5 liter per hari. Dan dia menyerap makanan dari unsur air dan unsur hara itu, makan tanah isi yang pupuknya itu dari tanah alami itu, haranya tuh kayak ya bisa ada kalium, natrium, ada caci-cacinya, itu untuk unsur makan tumbuhannya. Kalau akarnya bocor atau rusak, itu sangat mempengaruhi pertumbuhan pelepah sawit yang maksimal, apalagi mempengaruhi tumbuhnya ada kalium, batang, daun, dan hasil buah yang baik. Nah, demikianlah sekilas review dari saya sekitar pelepah sawit yang mengering dan menguning dan mati. Itulah yang perlu kita perhatikan. Sesuai edukasi saya mengajak teman-teman, ayo kita belajar edukasi yang sebenar-benarnya sebelum kita menanam sawit. Kita nunggu selama 3 tahun, nanti kita bisa menikmatnya sampai dengan 25 dan 35 tahun. Dan salam dari saya, Ibon Official Review. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Ibu Ibon, berani nonton. Oke? Dadah.